Sudah Zak? Pak, nanti rekam oleh Mbak Bila. Oke, satu orang aja ya. Nanti di-share ya. Iya Pak. Oke, kita mulai kuliahnya pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide nanti akan saya bagi di layar. Sebaiknya memang menggunakan laptop kalau biar agak layarnya jadi kelihatan besar. Udah kelihatan ya layarnya? Salah satu respon sudah kelihatan layar materinya? Baik. Sudah. Ya, kita kuliah, kita lanjutkan. Jadi bagian paruh semester akhir itu ada bagian saya. Kemarin sudah diisi Bapak Ibu yang lain untuk UTS. Nah, berhubung nanti UAS hanya sampai tanggal 22 Mei kalau tidak salah untuk kuliah online, barangkali nanti kita akan tidak tahu caranya nanti bagaimana pertemuannya kita padatkan di kuliah sebelum kuliah online tidak diperbolehkan. Nanti kita bahas setelah kuliah. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang metabolisme pada mikrobia, khususnya adalah katabolisme. Jadi nanti ini sedikit mengulas apa yang kalian terima di materi biokimia, jadi harusnya sudah lebih enak gitu ya. Jadi apa itu metabolisme? Metabolisme itu merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme. Itu mohon ada yang masih menyalakan mic-nya, dimatikan saja mic-nya. Kemudian metabolisme terdiri dari katabolisme dan anabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme merupakan fase degradasi dari metabolisme diikuti dengan dihasilkannya energi bebas, sedangkan anabolisme adalah sintesis dari fase sintesis dari metabolisme yang membutuhkan energi bebas. Nah, untuk metabolisme itu ada dua macam pathway yang kita kenal gitu yang ada di dunia gitu ya. Dan dia serangkaian reaksinya itu ditentukan dengan berbagai macam enzim. Dan seperti yang kalian sudah ketahui barangkali gitu, enzim itu merupakan produk gen, dia dikode oleh genetik gitu ya. Kemudian terekspresi menjadi protein. Nah, untuk pathway metabolisme ada yang sifatnya linear, ada juga yang sifatnya sirkuler. Linear dapat kalian lihat pada proses glikolisis, sedangkan yang sirkuler pada tahap siklus Krebs. Kemudian karena ini masih ada yang menyalakan mic-nya. Mbak siapa namanya yang jadi admin minta bisa dimatikan mic yang belum dimatikan. Kemudian kita selanjutkan. Jadi untuk aktivitasnya di metabolisme tadi itu bisa kita atur gitu ya. Dengan cara sistem allosterik itu merubah aktivitas enzimatis yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian yang kedua dengan melalui regulasi atau pengaturan hormon.
Kemudian yang ketiga adalah merubah konsentrasi melalui induksi maupun inhibitor ketika enzim beraktivitas. Kita ke yang pertama, jadi bagaimana cara kita atau tubuh merespon terhadap proses metabolisme oleh enzim. Nah, untuk enzim allosterik ini dia bisa caranya adalah dengan cara, kan enzim itu yang kita ketahui memiliki sisi aktif gitu ya. Nah, sisi aktif itu bisa ditingkatkan aktivitasnya atau dikurangi dengan cara menambahkan substansi asing gitu ya. Nah, substansi asing ini bisa berupa molekul atau senyawa lain yang bisa berikatan pada bagian tertentu daripada enzim. Nah, ini salah satu aktivitas allosterik yang sifatnya meningkatkan kemampuan enzim untuk berikatan atau bereaksi dengan substratnya. Jadi ini adalah enzim. Nah, enzim ini dalam keadaan inaktif kalau begini gitu ya. Kemudian ada molekul X. Kemudian glukosa itu adalah sebagai substratnya. Nah, keberadaan molekul X di sini dia akan meningkatkan aktivitas dari enzim. Tanpa molekul X, dia tetap aktif, akan tetapi aktivitasnya hanya sekitar 10%, sedangkan ketika ditambahkan molekul X, aktivitasnya menjadi 100%. Nah, ini adalah sistem allosterik, bagaimana caranya meningkatkan aktivitas dari enzim. Sedangkan yang sifatnya menurunkan kemampuan allosterik enzim untuk bereaksi dengan substratnya sama gitu ya. Kita sebut saja kalau tadi X ini adalah molekul Y. Nah, ini dalam keadaan aktif demikian bentuk enzim dan substratnya gitu ya. Nah, ketika ada molekul Y di sana, aktivitasnya menjadi menurun. Kalau tanpa molekul Y, dia 100% gitu ya. Kalau adanya molekul Y di dalam sistem reaksinya, maka aktivitasnya hanya 10%. Ya, ini adalah sistem allosterik. Ada keberadaan molekul asing yang itu bisa meningkatkan sifatnya atau bisa menurunkan kemampuan dari enzim untuk mengikat substrat. Nah, ini contoh contoh realnya gitu. Jadi dalam keadaan inaktif, kemudian keberadaan CAMP itu menyebabkan aktif gitu ya, protein kinase A. Kemudian ini kita lewatkan saja gitu ya. Prinsipnya sama tadi. Jadi ada beberapa gen dalam sistem metabolisme, kemudian ketika ada enzim A, maka enzim B tidak memiliki produk gitu ya. Sedangkan enzim A dia menghasilkan menangkap substrat dan menjadikan dia produk dan seterusnya. Yang lainnya tidak tidak diekspresikan. Nah, kemudian fungsi dari metabolisme itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi yang pertama, fungsi metabolisme adalah untuk menghasilkan energi kimia dari degradasi nutrien yang kaya akan nutrisi dari lingkungan atau yang didapatkan melalui sinar matahari gitu ya. Kenapa sinar matahari? Karena konteks kuliah kita adalah mikrobia. Mikrobia mampu mendapatkan energi dari lingkungannya berupa sinar matahari gitu ya. Kemudian yang kedua, mengkonversi nutrisi-nutrisi atau nutrisi yang terkandung dalam molekul menjadi building block gitu ya. Apa itu building block? Building block itu bagian kecil dari makromolekul. Misalkan kalau di sini ada protein, maka protein itu akan didegradasi menjadi asam amino gitu ya. Kemudian kalau di sini adalah karbohidrat, polisakarida, maka dia akan menjadi monosakarida, disakarida sebagai monosakarida, disakarida, kemudian asam amino itu disebut dengan prekursor building block. Kemudian building block ini tadi, prekursor building block ini tadi kemudian dirakit menjadi komponen-komponen yang ada di dalam sel, bisa jadi organel, membran sel dan sebagainya. Jadi
kurang lebih fungsi dari metabolisme adalah ini gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana hubungan antara apa namanya katabolisme dan anabolisme. Jadi ketika ada nutrien yang kaya akan energi, itu seperti karbohidrat, lemak, protein. Kemudian di katabolisme, dia akan menjadikan atau dia akan menghasilkan gitu produk sampingnya berupa karbon dioksida, H2O, dan NH3. Karbon dioksida dan H2O merupakan produk sisa dari karbohidrat dan lemak, sedangkan NH3 itu produk sisa tambahan dalam memetabolisme atau mengkatabolisme protein. Nah, dalam prosesnya, katabolisme ini menghasilkan energi kimia berupa ATP, NADH, NADPH, dan FADH2, gitu ya. Nah, kemudian produk lainnya adalah yang tadinya berupa makromolekul yang kaya akan nutrien, itu menjadi molekul prekursor atau mikromolekul gitu ya, yang berupa asam amino. Asam amino dari mana? Dari protein. Kemudian gula di sini gula sederhana seperti glukos atau fruktos atau eh, galaktos gitu ya. Itu merupakan produk ketika kita mengkatabolisme karbohidrat. Kemudian asam lemak itu ketika kita memetabolisme lemak. Jadi kalau untuk lemak, ketika kita memetabolismenya gitu akan dihasilkan asam lemak dan gliserol. Kemudian basa nitrogen itu sebagai efek samping dari produk replikasi DNA. Gitu. Nah, kemudian prekursor molekul ini dalam proses anabolisme dia dibentuk atau diproses untuk menjadi makromolekul yang ada di dalam sel. Dia kembali menjadi polisakarida, lemak, protein, dan asam nukleat. Tentu gitu ya, ini tidak lagi sama dengan ketika dia masuk gitu ya, tergantung kebutuhan dari tubuh gitu ya. Dia akan dibentuk apa dan menjadi apa. Nah, untuk katabolisme itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah hidrolisis molekul kompleks menjadi building block. Kemudian tahap kedua adalah mengkonversi building block menjadi asetil-CoA. Kemudian yang ketiga adalah oksidasi asetil-CoA, kemudian fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Nah, untuk hidrolisis kompleks itu senyawa molekul hidrolisis molekul kompleks yang berupa protein, sakarida, lipida, kemudian mereka menjadi building block, kemudian building block ini menjadi asetil-CoA, asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs, gitu ya, untuk diproses, gitu ya. Kemudian setelah masuk ke dalam siklus Krebs, dia akan menghasilkan ATP, karbon dioksida, dan seterusnya. Karbon dioksida itu tergantung dari proses transfer elektron gitu ya. Proses transfer elektron itu macam-macam. Kalau dia bersifat aerob maka oksigen sebagai elektron terakhir gitu ya. Sedangkan kalau dia anaerob bisa berupa H2S, kemudian NH3 dan sebagainya nanti ada di belakang. Nah, itu dalam kondisi atau mikrobianya anaerob. Nah, ini yang pertama, tahap pertama ketika mengkatabolisme polisakarida gitu ya. Ini kita anggap dia adalah polisakarida, kemudian ada enzim amilase, maka dia akan menjadi monosakarida gitu. Kalau membayangkannya ini terjadi di mana? Kalau manusia gampang. Jadi ketika kita makan gitu ya. Yang kita makan adalah karbohidrat kompleks, bisa berupa nasi, kemudian roti dan gandum dan sebagainya. Di dalam mulut kita kan terekspresi amilase. Nah, amilase itu yang memotong yang tadinya kompleks polisakaridanya atau karbohidratnya menjadi sederhana untuk diproses selanjutnya di dalam tubuh. Nah, kalian bisa bayangkan apabila di mulut kita tidak bisa menghasilkan amilase atau petialin gitu ya, ya tidak bisa mencerna karbohidrat.
Kalau ternak mereka punya eh, enzim lain sehingga bisa memakan rumput yang terdiri dari selulose, hemiselulose dan apa namanya? Sorry, apa satu lagi itu ya? Nanti kalau ingat saya sampaikan. Kemudian kalau di protein, dia ada enzim proteinase. Ini adalah polipeptida. Polipeptida itu kan diikatkan oleh ikatan peptida gitu ya. Nah, kemudian keberadaan proteinase itu aktivitasnya adalah merusak protein gitu. Jadi dia memotong-motong polipeptida menjadi asam amino. Kalau lemak gitu ya, ini adalah lemak rantai panjang gitu ya. Bisa berupa misalkan ada polyunsaturated fatty acid atau saturated fatty acid, unsaturated fatty acid. Dia ketika bertemu dengan lipase atau enzim yang dapat mencerna lemak, menghidrolisis lemak, maka yang tadi senyawanya kompleks gitu ya, panjang, menjadi asam lemak ditambah gliserol. Ini rangkuman gitu, jadi rangkuman reaksi katabolisme karbohidrat, lemak maupun asam amino. Ini adalah siklus Krebs gitu ya. Jadi untuk karbohidrat itu ketika glikolisis dia akan menjadi heksosa, kemudian selanjutnya menjadi asam pirufat gitu ya. Asam pirufat ini yang disebut dengan prekursor tadi, dia akan menjadi masuk ke reaksi ke asetil-CoA ke dalam siklus Krebs, dia akan dirubah menjadi asetil-CoA dalam siklus Krebs untuk masuk ke dalam siklus Krebs. Sedangkan lipid bisa dirubah menjadi triosa fosfat yang gliserol, dan asam lemaknya bisa langsung menjadi asetil-CoA. Kemudian untuk asam amino bisa dirubah dulu menjadi asam pirufat, kemudian bisa langsung menjadi oksaloasetat, asam oksaloasetat, dan bisa juga menjadi asam alfa ketoglutarat. Nah, bedanya gitu ya, kalau karbohidrat dan lipida itu relatively lebih gampang untuk dikatabolisme gitu ya. Sedangkan asam amino itu perlu tahapan yang lebih panjang karena harus merombak macam-macam gitu ya. Oleh karena itu, selama kita memiliki asupan energi dari makanan yang berupa karbohidrat dan lipid, maka yang akan di katabolisme terlebih dahulu adalah karbohidrat maupun lipid. Bagi orang-orang yang mengalami defisiensi nutrien, barangkali itu baru. Jadi nggak ada makan, kelaparan dan sebagainya, maka dia akan merombak asam amino yang ada di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Tetapi itu sudah sangat levelnya barangkali sudah sangat membutuhkan energi karena tidak memiliki cadangan karbohidrat maupun lipid. Kemudian kita ke katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat itu adalah serangkaian proses motong-motong atau mendigesti, menghidrolisis karbohidrat menjadi energi. Nah, untuk karbohidrat dia ada glikolisis, ada siklus Krebs, kemudian transfer elektron. Ini 3 tahapan ketika kita mengkatabolisme karbohidrat. Glikolisis itu merupakan oksidasi glukosa menjadi asam pirufat, dan dalam prosesnya dia menghasilkan ATP dan NADH. Glikolisis, 1 mol glukosa itu selalu menghasilkan 2 mol asam pirufat. Tahapannya adalah ini, detailnya tidak perlu dihafalkan gitu ya. Jadi ada glukos, kemudian dia dirubah menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada tahapan ini dan tahapan ini dia membutuhkan ATP masing-masing 1 mol gitu ya. Kemudian selanjutnya dan seterusnya gitu didapatkan asam pirufat. Asam pirufat dari glukosa menjadi asam pirufat itu kurang lebih menghasilkan di sini membutuhkan 2 mol gitu ya. Kemudian di sini menghasilkan 1, kemudian
2 ATP dan 1 NADH untuk 1 pirupat. Kalau dia ada 2 pirupat berarti dia memiliki 1, 2, nanti kita hitung di belakang aja gitu ya. Kemudian ini tidak perlu, tadi sudah disingkat di sana. Ini juga. Nah, kemudian tahapan lain, kalau tadi secara normal pada makhluk hidup termasuk manusia yang tadi, kemudian yang lainnya gitu. Jadi ada shortcut ketika kita membutuhkan energi yang dalam waktu yang singkat. Asam pirupat tadi itu bisa shortcut gitu ya. Shortcut masuk ke siklus yang lain. Jadi pada kebanyakan mikrobia, 2 asam pirupat tadi bisa masuk ke sini gitu ya. Jadi dia dirubah menjadi asetaldehid, kemudian menghasilkan alkohol. Kemudian sedangkan pada hewan dan beberapa mikrobia itu asam pirupat kemudian dirubah menjadi asam laktat. Asam laktat di sana didapatkan energi juga. Nah, kondisinya di kapan ini terjadi? Kalau di manusia ketika kita misalkan berolahraga gitu ya. Exercise, itu kan kita membutuhkan energi yang cukup cepat. Jadi katabolismenya mengikuti jalur yang ini. Efek sampingnya adalah dihasilkan asam laktat. Nah, asam laktat ini menyebabkan kita manusia menjadi pegal, letih dan sebagainya itu. Itu adalah efek samping dari kebutuhan energi yang cepat. Ini sudah tadi ya. Nah, kemudian ini glikolisis. Jadi rangkuman reaksi dalam glikolisis. 1 glukosa itu membutuhkan 2 ATP gitu ya. Kemudian menghasilkan 2 pirupat, 2 ATP, 2 NADH, kemudian 2H plus H2, 2H2O, dan seterusnya. Kemudian siklus Krebs gitu ya. Setelah dia menjadi asam piruvat, kemudian asam piruvat masuk ke dalam siklus Krebs. Siklus Krebs itu kok namanya siklus Krebs gitu ya, karena ditemukan oleh Hans Krebs. Dia yang menemukan gitu ya, maka dia diberi nama siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu disebut juga dengan siklus asam sitrat. Tahapannya adalah ini, kita cari yang bulat aja gitu ya. Ini jadi asam piruvat menjadi asam asetil-CoA, gitu, kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Dan dalam siklus Krebs terdapat serangkaian reaksi kimiawi gitu ya, yang menghasilkan energi gitu ya, energi. Nah, reaksi siklus asam sitrat itu asetil-CoA, kemudian 4NAD+, FAD, GDP, PI, H2O menjadi karbon dioksida, CoASH, 4NADH, kemudian FADH2 dan GTP. Nah, ini summary dari apa namanya? Sebentar, itu ada yang nyalakan mic. Admin bisa bantu mute sudah gitu ya. Nah, kemudian ini di fosforilasi oksidatif atau transfer elektron. Jadi apa itu sih sebenarnya transfer elektron? Ya proses kita respirasi ini gitu ya, itu adalah transfer elektron. Jadi respirasi itu merupakan produksi energi dari karbohidrat, lipid, dan protein. Kemudian
energinya tadi itu bisa digunakan untuk biosintesis makromolekul, kontraksi otot, kemudian transport ion pada sel, dan termogenesis. Kemudian ini hidrolisis ATP. Kalau tadi hidrolisis ATP itu terjadi di dalam mitokondria, gitu ya. Dia pada membran mitokondria terjadinya. Jadi itu kenapa organel mitokondria disebut berfungsi sebagai alat respirasi sel. Nah, ini pengertian dari transfer elektron. Jadi serangkaian molekul gitu ya, yang di sana terjadi reaksi oksidasi maupun reduksi. Kemudian pada akhirnya dia menghasilkan energi ATP melalui sistem kemiosmosis. Sistem kemiosmosis itu adalah ya serangkaian perubahan elektron yang terjadi pada membran mitokondria. Ya, jadi di sini terjadi kemiosmosis tadi. Ini adalah membran dalam bagian mitokondria, gitu ya. Nah, mitokondria seperti yang kita ketahui dia memiliki berbagai macam gen di sana yang bisa mengekspresikan NADH dehidrogenase, kemudian sitokrom B, kemudian sitokrom oksidase 1 dan selanjutnya. Nah, enzim-enzim itu berfungsi dalam serangkaian reaksi kemiosmosis di dalam mitokondria. Di sana terjadi transfer elektron, gitu ya, sehingga terjadilah proses sintesis ATP. Kemudian ini kita lewati saja, gitu. Nah, kemudian sebagai barangkali kalian lupa atau untuk mengingat kembali, NADH itu setara dengan 3 ATP, sedangkan FADH itu setara dengan 2 ATP. Nah, untuk GTP itu setara dengan ATP, jadi 1. Ini di dalam sitokrom, gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk respirasi itu karena merupakan bagian dari transfer elektron, dia ada sifatnya aerob, gitu ya. Kemudian yang sifatnya anaerob. Kalau sifatnya aerob, akseptor elektron terakhirnya itu adalah oksigen. Jadi cuma 1. Kalau aerob adalah akseptor elektron terakhirnya berupa oksigen, sedangkan untuk respirasi anaerob atau bukan oksigen sebagai elektron penerima elektron terakhirnya, gitu, itu bisa berupa zat-zat lain, gitu. Kemudian contohnya adalah ini. Jadi kalau NO3, kalau tadi oksigen, maka yang aerob dulu, gitu ya. Kalau aerob kan, kalau elektron akseptor terakhirnya adalah oksigen atau O2, maka produknya adalah karbon dioksida dan H2O. Sedangkan kalau respirasi anaerob itu bisa berupa NO3-, kemudian SO4-, CO3 2-. Nah, ini akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Itu makanya bakteri juga beda-beda, gitu ya. Kalau NO3- maka dihasilkan produk NO2- dan N2 plus H2O. Ini barangkali untuk bakteri nitrifikasi. Kemudian SO4 akan menghasilkan H2S dan H2O. Ini barangkali bisa kita temukan pada bakteri-bakteri yang hidup di spring water atau air panas, gitu ya, sumber air panas. Kemudian kalau akseptor terakhir dan elektron terakhirnya adalah CO3 2-, maka CH4 tambah H2O adalah produknya. CH4 adalah metan, gitu barangkali di sini adalah bakteri-bakteri metanogenesis yang bisa menghasilkan metan. Nah, untuk satu proses kompleks dari glikolisis, 1 mol glukosa, itu ketika kita gunakan untuk
respirasi aerob, maka akan diperoleh kurang lebih 36 ATP gitu ya. Jadi totalnya ada 6 pada glikolisis NADH, kemudian pada siklus Krebs ada 6 NADH, kemudian ini sudah dijadikan ini ya final. Jadi kurang lebih totalnya adalah 36 ATP atau 38 ATP. Ini kayaknya kalau ini 38 karena belum dikurangi 2 ATP untuk aktivasi glikolisis di awal tadi yang tiga tahapan di awal ketika glikolisis. Berbeda dengan manusia gitu ya, bakteri memiliki atau mikrobia itu memiliki beberapa cara untuk metabolisme. Oleh karena itu mereka digolongkan menjadi beberapa golongan. Golongan mikrobia kemotrop itu dia menggunakan energi dari bahan kimia. Nah, untuk kemotrop sendiri ada 2 gitu ya, ada kemoheterotrop dan kemoautotrop nanti yang kedua. Nah, untuk kemoheterotrop dia menggunakan substrat atau energinya dari bahan kimia. Di sini berupa contohnya adalah glukosa. Kemudian glukosa menjadi asam piruvat ini normal melalui sistem glikolisis seperti yang dijelaskan tadi. Nah, untuk kemoautotrop ini contohnya yang ini kebanyakan mikrobia gitu ya. Kemudian kemotrop dia dari menggunakan energi kimia juga gitu ya. Kemudian tetapi dia menggunakan zat anorganik gitu ya. Jadi dia menggunakan energi kimia tetapi sumbernya itu dari zat anorganik. Contohnya adalah Thiobacillus perodixans. Jadi dia bisa mengoksidasi Fe atau besi gitu ya. Nah, kalau tadi yang heterotrop dia ada dalam siklus Krebs sama seperti kita manusia. Nah, untuk bakteri kemoautotrop ini dia masuk dalam siklus Kelvin-Benson gitu ya. Kemudian fototrop, jadi ini menggunakan energi cahaya. Kalau manusia enggak ya, nggak ada gitu ya, karena manusia nggak punya klorofil. Kalau nggak lucu juga kalau manusia warnanya hijau gitu ya. Untuk fototrop dia menggunakan klorofil. Jadi fototrop juga ada 2 macam, ada fotoautotrop itu kemudian ada fotoheterotrop. Kalau fotoautotrop dia menggunakan sistem Kelvin-Benson juga, jadi dia menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Kalau fotoheterotrop dia menggunakan energi kimia. Ringkasannya adalah yang fotoautotrop itu dia menggunakan energi cahaya. Kemudian sumber karbonnya adalah karbon dioksida. Contoh bakterinya banyak. Jadi ada cyanobacteria, kemudian green purple bacteria. Jadi dia menggunakan sistem sebagaimana yang dikerjakan oleh tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah fotoheterotrop. Jadi dia menggunakan energi cahaya juga, tetapi sumber karbon atau sumber makanannya gitu dari zat organik. Ini contohnya adalah green purple non-sulfur bacteria. Kemudian kemoautotrop itu dia menggunakan energi kimia, ATP dan sebagainya tadi gitu ya. Kemudian karbonnya adalah sumber karbonnya adalah karbon dioksida. Ini contohnya iron oxidizing bacteria tadi, gitu ya. Jadi Thiobacillus perodixans tadi. Kemudian yang kemoheterotrop ini adalah menggunakan energi kimia sebagai sumber energinya, kemudian sumber karbonnya menggunakan zat-zat organik. Contohnya adalah bakteri-bakteri fermentatif, termasuk kita manusia, protozoa, fungi, dan bakteri-bakteri lain. Ini rangkuman metabolisme. Jadi tadi sebenarnya sudah juga. Jadi kalau protein
dia dirubah jadi asam amino, kemudian menjadi nitrogen, kolam nitrogen, jadi dia harus jadi nitrogen, kemudian menjadi tisu atau jaringan, kemudian hasil sampingnya ada berupa NH3, kemudian NH3 ini masuk ke siklus urea, dia kemudian eh, dari sinilah bisa dia masuk ke dalam siklus asam sitrat tadi atau eh, siklus Krebs. Nah, untuk karbohidrat tadi sudah dijelaskan asam pirufat atau asam laktat yang dia dihasilkan. Kalau asam pirufat nanti ke asetil-CoA siklus Krebs, energinya lebih banyak daripada asam pirufat dirubah menjadi asam laktat. Untuk lemak, dia masuk ke spiral asam lemak, jadi asam lemaknya dipotong-potong menjadi spiral asam lemak menjadi asetil-CoA gitu ya. Nah, kemudian juga asetil-CoA ini bisa juga digunakan lipogenesis untuk menghasilkan asam lemak dan gliserol kembali, tentu dalam bentuk yang berbeda. Nah, kemudian asetil-CoA dari asam lemak juga masuk ke siklus Krebs untuk diproses. Kemudian yang kedua, katabolisme lipida. Ya. Contoh gitu ya, banyak sekali kandungan triasilgliserol di dalam tubuh kita gitu ya. Kalau contoh kita gitu, kalau tuh bobot badannya ada 70 kg, maka dia memiliki gitu ya triasilgliserol yang banyak sekali. Ini 100.000 kilokalori, proteinnya dalam bentuk muscle 25.000 gitu ya. Kemudian glikogen dan glukos. Kemudian triasilgliserol itu merepresentasikan 11 kg atau 10% dari bobot badan kita gitu ya. Kemudian apalagi yang penting di sini. Ini bagaimana mengeluarkan asam lemak dari triasilgliserol. Ini triasilgliserol, kemudian ada lipase, maka dia akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Nah, untuk untuk metabolisme atau katabolisme asam lemak, dia dalam proses yang disebut dengan istilah beta oksidasi. Nah, kemudian untuk tahapan-tahapannya ada di sini ada 4 gitu ya. Ada hidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi yang kedua, dan pemotongan karbon-karbonnya menjadi lebih pendek. Nah, ini disebut dengan reaksi teolase. Yang pertama gitu, jadi tahap pertama aktivasi asam lemak. Kemudian caranya sebenarnya tadi aja cukup. Terjadinya di mana gitu, dia terjadi di dalam sitosol atau di dalam sitoplasma, cairan dari sel gitu ya. Nah, untuk selanjutnya gitu, jadi asam lemak tadi di sini kan sudah diaktifasi gitu, jadi asam lemak di dalam sitosol, kemudian ditambah CoA menjadi ini gitu ya, fatty acyl CoA, kemudian karnitin untuk merilis fatty acyl gitu ya. Kemudian fatty acyl melalui beta oksidasi menghasilkan asetil-CoA tadi gitu ya. Ini contohnya, kita ambil contoh beta oksidasi, mana tadi ya? Ya, ini beta oksidasi contoh menggunakan asam palmitat. Di sini asam palmitat itu C-nya ada 16. Jadi yang pertama, dia membutuhkan energi ATP untuk mensintesis asetil-CoA dari asam lemak.
Reaksi pertama adalah oksidasi. Gitu. Jadi yang pertama dia meremove atom H dari karbon alfa dan beta. Ini alfa. Kalau alfa beta itu ngurutinnya dari kanan ke kiri. Ini alfa beta. Jadi posisi di mana rantai karbon eh, trans CC di sini itu atom hidrogennya itu dibuang gitu ya. Kemudian terjadi reduksi FAD menjadi FADH2. Tahapan yang kedua adalah hidrasi, jadi menambahkan gugus air pada C. Kalau yang tadi di sini dia apa namanya berupa pembuangan atom H gitu. Di sini kemudian ditambahkan atom H kembali yang bentuknya adalah trans. Jadi tidak semuanya memiliki H, tapi trans gitu ya. Satu trans alfa beta untuk membentuk hidroksil grup pada karbon beta. Kemudian reaksi ketiga adalah oksidasi kedua, gitu ya. Jadi mengoksidasi hidroksil grup tadi ini itu dioksidasi untuk membentuk keto, gitu ya, keto asil grup. Kemudian yang keempat adalah pembentukan pemotongan asetil-CoA. Jadi caranya bagaimana adalah memisahkan atau memotong karbon pada bagian alfa dan beta tadi yang diambil gitu ya. Kita ketoasil CoA, kemudian membentuk PT asil CoA, kemudian ini reaksi ini tadi yang 1 2 3 4 tadi itu berulang seterusnya. Kalau misalkan ada misalkan tadi C16 gitu ya. C16 itu maka dia akan dipotong menjadi 222 spiral gitu. Jadi C-nya 2C sehingga kalau dia 16 C-nya berarti dia membutuhkan 8 kali reaksi gitu. 7 hanya 7 kali memotong itu 7 kali reaksi 1 sampai 4 tadi itu. Kemudian ini tempat terjadinya tadi sama seperti glikolisis, jadi terjadi di mitokondria. Nah ini rangkumannya gitu tadi yang saya sampaikan. Jadi oksidasinya tadi harus berbeda untuk setiap panjang rantai C asam lemak. Jadi jumlah asetil-CoA-nya juga berbeda. Jadi kalau kita mengoksidasi 12 C12 gitu ya, kemudian C14, C16, C18, ini adalah jumlah asetil-CoA yang terbentuk. Kemudian ini siklus beta oksidasi yang terjadi. Nah, kalau yang tadi adalah C16, misalkan asam palmitat, dia adalah C16, maka asetil-CoA yang dibentuk ada 8. Nah, 8 asetil-CoA. Nah, untuk menjadikan C16 asam palmitat menjadi asetil-CoA, itu dibutuhkan reaksi. Reaksinya ada 4 tahapan tadi, gitu ya. Nah, 4 tahapan tadi berulang sebanyak 7 kali untuk asam palmitat, gitu ya. Karena 16 berarti pemotongan pertama jadi asetil-CoA dari 2C, jadi tinggal 14, gitu ya, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya nanti diperoleh 8 asetil-CoA dan 8 asetil-CoA. Jadi ini adalah spiral asam lemak gitu ya. Jadi ini yang bagian bawah ini yang saya maksud tadi. Jadi asam lemak yang memiliki 16 karbon itu akan terpotong dari sini mulainya gitu ya. Karena tadi dari alfa beta, yang alfa beta itu dihitung dari sebelah kanan ke kiri. Nah ini yang pertama C-nya ada 2 gitu ya, dipotong melalui 4 tahapan tadi. Jadi 1 spiral. Spiral kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi dan ke-8 ada spiral 8 atau ada 8 asetil-CoA. Nah untuk memotongnya berarti kan butuh 7 kali siklus gitu ya.
Ini separuh pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kenapa tidak 8? Di sini kan udah nggak dipotong. Sisa 4 bagi 2 jadi 22 gitu ya. Kemudian ATP yang disintesis dari ATP atau energi yang disintesis dari proses beta oksidasi tadi itu kita ambil contoh di sini adalah asam palmitat C-nya 16. Jadi setiap aktivasi asam lemak itu membutuhkan 1 ATP gitu ya. Kemudian pada ringkasannya pada step pertama dan step ketiga itu dia oksidasi ya. Itu menghasilkan FAD dan NAD gitu ya. Jadi total setiap dia memotong menjadi satu spiral asam lemak atau satu asetil-CoA itu menghasilkan 5 ATP gitu ya. Kemudian nah ini contohnya gitu. Jadi berapa kali aktivasi kan berarti ada 7 kali aktivasi untuk asam palmitat. Kemudian setiap aktivasi dia menghasilkan 5 ATP. Jadi total ATP untuk sintesis yang disintesis ketika kita mengkatabolisme asam palmitat itu adalah 5 dikali 7 karena 7 kali jalan gitu ya, 7 kali motong. Jadi totalnya ada 35 ATP. Nah, net ATP yang diperoleh dari proses lemak menjadi spiral asam lemak itu adalah 35 dikurangi 1. 35 dari mana? 7 kali 5, kemudian 1 dari mana? Nah, setiap aktivasi lemak tadi membutuhkan 1 ATP di awal. Sehingga total net ATP yang diperoleh untuk memotong asam lemak menjadi spiral asam lemak atau asetil-CoA itu adalah 34 ATP. Nah, kemudian tadi kan baru sampai terbentuknya asetil-CoA yang 34 ATP. Kemudian asetil-CoA yang dihasilkan oleh kalau C16 berarti ada 8 asetil-CoA gitu ya. Nah, setiap asetil-CoA kan masuk ke dalam siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs juga terjadi reaksi kimiawi yang itu menghasilkan energi kimia. Jadi diperoleh 1 ATP, NAD pada step ke-6, step ke-4, 6, dan 10, dan step 8 ada FAD. Nah, ini menjadi ATP juga gitu. Jadi jumlah ATP dalam satu siklus Krebs itu diperoleh 9, 10, 12 ATP. Jadi masing-masing asetil-CoA dari asam lemak itu diperoleh 12 ATP. Nah, kalau C-nya 16, kan tadi dia memiliki atau menghasilkan 8 spiral asam lemak atau 8 asetil-CoA gitu ya. Nah, 8 asetil-CoA itu dikalikan 12, maka diperoleh 96 ATP. Sehingga grand total untuk beta oksidasi asam palmitat atau C16 itu adalah 96 ditambah 34, totalnya adalah 130 ATP. Jauh lebih banyak energi dari katabolisme lemak daripada glukosa atau karbohidrat. Kemudian untuk asam lemak yang unsaturated itu prosesnya juga sama, akan tetapi yang bedanya adalah yang di sini adalah cis gitu lah. Jadi dia harus dirubah dulu menjadi ikatan rangkap trans untuk bisa masuk ke dalam proses beta oksidasi. Selebihnya sama seperti tadi. Kemudian ini yang tadi sudah, jadi materinya sudah selesai, alhamdulillah gitu ya. Puasa nggak boleh lama-lama, ntar kalian lesu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan.
Untuk bertanya bisa melalui video atau bisa juga melalui eh, teks pesan yang ada di samping kanan. Sambil saya istirahat sebentar, kalian boleh mengajukan pertanyaan. Baik, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini untuk presensinya masih ada 7 yang belum. Nggak tahu ini 7 apa yang sudah keluar, termasuk yang sudah keluar itu ya. Jadi kalau yang merasa belum tetapi masih di UNS bisa untuk segera presensi. Saya juga laporan presensi dulu gitu ya. Sambil nunggu kalian barangkali ada pertanyaan.
Ada yang ditanyakan? Udah jelas? Halo, halo, masih di tempat? Mic-nya boleh dibuka. Ini nggak nyambi-nyambi kan? Saya ditinggalin sendiri, jangan ngomong sendiri. Enggak, Pak. Ya, Enggak apa, Pak. pada sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua Sehat, Pak. Masih di rumah aja Sehat, ya? Pak. Alhamdulillah. Nggak usah keluar-keluar rumah jauh-jauh. Ini sudah pulang semua ke rumah atau masih ada yang di Solo? ada yang Udah pulang, masih Pak. Pulang ya. Yang rumah Pulang, Solo di Pak. sana udah pulang ya. Kotanya aman 50.000. aman, Pak. Aman ya. Pak, masih belum terpakai. Oh, belum masa iya. Gitu. Saya udah habis 100 giga itu untuk kuliah online ini. Bulan ini gitu ya, banyak sekali. Jadi malah curhat. Kalau tidak ada pertanyaan apa enggak ini? Tidak, Pak. Tidak, semoga udah jelas ya. Besok kalau ujian bisa gitu ya. Oh, ada yang bertanya Insya akhirnya Allah. gitu ya. Ada yang bertanya sebentar. Eh, untuk asam laktat itu tadi buat yang kita jarang olahraga gitu. Yang jarang olahraga dia akan membentuk asam laktat. Kalau yang sudah biasa olahraga ya nggak akan letih gitu ya. Asam laktatnya itu sebenarnya bisa dihilangkan juga. Makanya kalau atlet atau orang-orang zaman dulu itu biasanya menggunakan air panas gitu di dalam botol. Nah, itu untuk mempercepat menghilangkan asam laktat yang ada di dalam tubuh ketika letih. Berarti asam laktat itu bikin cepat letih, Pak. Bukan cepat letih, dia produk samping yang menyebabkan kita menjadi letih. Ya, Jadi Pak. produk sampingan. Ya. Ini masih apa soalnya nggak ada namanya. Kemudian Mbak Nasta, maksudnya apa itu? Semuanya ada di PPT itu. Siklus asam sitrat ada di. Jadi kalau untuk siklus asam sitrat, inti cerita di sini juga ada. Jadi sebentar saya share layar. Kakak di luar dulu. Ini gitu ya. Kalau detailnya sebentar kita cari yang lebih detail. Ya, nah ini kita baru puasa 2 hari. 1 hari. Nah, ini adalah siklus asam sitrat. Ada yang tidak tercantum nggak di PPT? Semua tercantum di sini. ATP-nya tadi tidak dalam bentuk ATP langsung, ada yang NADH, ada yang FADH2. Tahapan di mana dihasilkannya di sini satu. Jadi proses perubahan reaksi kimia asam isositrat menjadi oksalosuksinat. Asam oksalosuksinat itu menghasilkan satu NADH. Kemudian di proses yang selanjutnya dari sini gitu ya, dari alpha ketoglutarat menjadi suksinil CoA juga menghasilkan NADH dan seterusnya. Ini bisa dilihat di sini. Kalau itu betul maksud dari pertanyaannya gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nah
sebentar, Mbak Salsabila sedang ngetik gitu ya. Untuk beta oksidasi, kalau beta oksidasi tadi kan sudah di slide yang tadi juga sudah. Untuk unsaturated tadi sudah terakhir ya. Jadi unsaturated fatty acid bentuknya adalah cheese gitu ya, ikatannya cheese. Nah ini agar dia bisa masuk ke dalam beta oksidasi, dia harus dirubah dulu menjadi ikatan trans dengan cara dengan bantuan enzim isomerase. Jadi dia sebenarnya sama tetapi berbeda struktur ikatan rangkapnya. Nah, kalau dia sudah masuk ke ikatan seperti ini, maka dia akan masuk ke dalam beta oksidasi selayaknya yang tadi. Jadi setelah dia menjadi trans gitu ya, maka akan mengikuti tahapan-tahapan beta oksidasi yang di sini tadi. Ada oksidasi pertama, hidrasi, oksidasi kedua, kemudian dipotong menjadi spiral asam lemak atau asetil-CoA. Nah, asetil-CoA masuk ke siklus Krebs. Sudah. Kalau sudah, saya kira kita cukupkan kuliah pada sore hari ini. Untuk selama Ramadan mungkin tidak 50 menit, 1 jam kuliah, mungkin hanya 4